Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa kembali melaksanakan salat berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan belajar bersama tentang memetik hikmah dari salah seorang pamannya Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhir insya Allah ada pertanyaan dari saya dan akan saya berikan hadiah kalau yang bisa menjawab. Okay? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kira-kira Pak Bu, siapakah paman Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas? Kira-kira siapa Pak Bu? Pamannya Nabi Muhammad SAW itu siapa saja? Abu Thalib, terus apa ada Abu Thalib nih? Abu Lahab, nih. Hamzah, Al-Abbas. Nah, itu yang terkenal ya. Dan insya Allah kita sebelum masuk kita kenalan dulu dengan paman-pamannya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan di buku-buku sejarah, beliau memiliki 9 paman. Beliau memiliki 9 paman. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Al-Harith. Al-Harith. Yang kedua Az-Zubair. Yang ketiga Abu Thalib. Ya. Nah, ini kalau di Indonesia mereka bertiga ini Pak D. Tapi kalau di Arab itu enggak ada Pak istilah Pak D paman. Karena di Arab itu pakainya nasab. Kalau di Indonesia kan pakainya kehormatan ya. Pak D, Bapak gede, Pak Le, Bapak jadi. Kalau di Arab itu pakainya nasab. Kalau dari pihak laki-laki maka pakainya amun. Kalau dari pihak perempuan pakainya kholun. Tapi semuanya dipanggil paman. Nah, ini kalau di Indonesia Harith, Zubair, Abu Thalib, mereka itu Pak D-nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hamzah. Yang keempat Hamzah, ini pamannya. Yang kelima Abu Lahab, yang keenam Al-Ghaidah, yang ketujuh Al-Muqawwam, yang kedelapan Sofar, yang kesembilan yang terakhir Al-Abbas. Al-Abbas ini bapaknya Abdullah bin Abbas. Ada yang bisa ulang? Kecepatan gitu. Saya ulang lagi. Yang pertama Al-Harith. Harith. Yang kedua Az-Zubair. Yang ketiga Abu Thalib. Yang keempat Hamzah. Yang kelima Al-Ghaidah. Susah nggih. Pakai gha. Al-Ghaidah. Itu yang keenam. Yang ketujuh Al-Muqawwam. Yang kedelapan Sofar. Yang kesembilan Al-Abbas. Kira-kira siapa yang akan kita bahas, Pak? Abu Thalib, ya, sing terkenal gitu. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas. Nah, 4 ini yang terkenal. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari ke-9 pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 diantaranya ini berjumpa dengan zaman Islam. 5-nya ini meninggal sebelum Islam datang. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, 5 ini meninggal. Siapa yang 4 yang bertemu dengan zaman Islam?
Mereka adalah Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan Al-Abbas. Dari 4 ini, 2 masuk Islam. 2-nya mati atau meninggal dalam keadaan kafir. Siapa yang masuk Islam? Yang masuk Islam itu Hamzah. Yang kedua Al-Abbas. Mumet ya. Ulang, 4, 2 masuk Islam, 2-nya kafir. Yang satu yang masuk Islam adalah Hamzah. Yang satunya lagi Al-Abbas. Hamzah ini yang lebih utama dari Abbas. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW memberi julukan Asadullah, singanya Allah. Kenapa bisa dijuluki seperti itu? Karena beliau itu sangat pemberani. Dan beliau meninggal ketika perang Uhud. Mati dalam keadaan syahid. Nah, yang 2 yang meninggal dalam keadaan kafir siapa? Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini sangat terkenal, bahkan sampai terkenal dalam tanda kutip nih, terkenal nih bahasa kasarnya bejade nih. Karena apa? Beliau ini pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, yang memusuhi Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat khusus menceritakan tentang dia. Surat apa? Al-Lahab. Namanya langsung ya. Di situ diceritakan tentang balasan yang akan diperoleh oleh Abu Lahab dan istrinya. Kemudian satunya ini Abu Thalib. Nah, ini berbeda. Abu Thalib ini Masya Allah, dia sangat baik dan sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dia meninggal dalam keadaan kafir ya. Dia meninggal dalam keadaan kafir ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang akan kita bahas, Pak. Kisah tentang meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Nah, mungkin sebagian jamaah sudah pernah mendengarnya. Nah, kali ini mungkin bisa untuk murojaah atau mengulang. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pembahasan inti, mungkin kita masuk ke mukadimah yang selanjutnya. Jadi dahulu Pak, sebelum diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh kakeknya. Diasuh oleh kakeknya di usia sekitar 6 tahun apa ya. Dan beliau diasuh oleh kakeknya ini selama 2 tahun. Kakeknya ini sangat sayang sekali sama Nabi Muhammad SAW. Setelah 2 tahun itu, kakeknya meninggal dan Nabi Muhammad pada saat itu usianya 8 tahun. 8 tahun berarti sekitar kelas pinten? SD kelas kali nggih. Kelas kali, kelas 3 mungkin. Di usia 8 tahun Nabi Muhammad ditinggal kakeknya. Nah, setelah kakeknya meninggal, maka pengasuhan beralih kepada pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini jemaah sekalian sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih sayang daripada ke anak-anaknya. Sayang banget memponakannya. Lebih sayang dari ke anak-anaknya. Saking sayangnya Abu Thalib ini kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy ketika akan mencelakai Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa begitu saja langsung mencelakai. Harus ketemu dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu salah satu tokoh Pak, disegani di mana? Di daerah Quraisy itu. Jadi apa-apa ya harus ketemu dulu, harus ketemu. Nggak enak, apalagi Nabi Muhammad itu termasuk keluarganya Abu Thalib. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau mau mencelakai itu diem-diem, jangan sampai Abu Thalib tahu. Kenapa kalau tahu? Ya mereka celaka, Abu Thalib langsung bergegas membela. Nah, jemaah sekalian, ada satu kisah menarik. Jadi waktu itu ada beberapa orang dari kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib. Ya. Mereka minta barter anak. Ya. Nah, pada saat itu mereka bersama dengan Imarah.
Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, Imarah ini berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya nih, aku ada anak laki-laki. Dia seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. Ini, aku ingin serahkan laki-laki ini untukmu, wahai Abu Thalib. Kau boleh menjadikannya sebagai anak, kau boleh memberikan makan kepadanya. Udah terserah kamu, Abu Thalib. Nih, laki-laki. Akan tetapi Abu Thalib, kamu juga harus serahkan Muhammad." Imarah ini minta barter. Imarah memberikan laki-laki yang gagah katanya dan ganteng di kalangan Quraisy, sementara Abu Thalib diminta untuk menyerahkan Nabi Muhammad. "Serahkan Muhammad, wahai Abu Thalib, untuk aku bunuh dia." Langsung bilang seperti itu. Nah, ketika mendengar seperti itu, Abu Thalib pun langsung menolak mentah-mentah karena permintaan yang kurang ajar dan sabu. Yang tidak patut. Anaknya ditukar, ponakannya ditukar dengan orang lain, sementara orang lain itu disuruh untuk bahasanya nempani disuruh rawat, sementara Nabi Muhammad katanya langsung mau untuk dibunuh. Karena apa? Karena katanya Nabi Muhammad SAW mengganggu agama mereka. Abu Thalib pun langsung memarahi mereka dan pergi meninggalkan mereka. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itulah kasih sayang, sedikit contoh kasih sayang Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya waktu pun berganti. Waktu terus berjalan, hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, dan akhirnya Abu Thalib jatuh sakit. Ketika Abu Thalib jatuh sakit, Pak Bu, dan sakitnya sangat parah sampai mengantarkan beliau wafat, meninggal. Ketika itu kaum Quraisy mengutus delegasi. Delegasi itu ya seperti yang ngirim beberapa orang untuk menemui Abu Thalib. Itu loh, Abu Thalib lagi sakit. Ayo, jenguk. Nah, yang diutus oleh orang-orang Quraisy itu adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Kenapa mereka berdua? Karena Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini sahabat kentalnya Abu Thalib. Nah, ketika mereka berdua mendatangi dan sampai ke kediamannya Abu Thalib, mereka di situ lihat ternyata di sampingnya Abu Thalib sudah ada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW juga melihat, oh iya, ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW langsung bersabda kepada Abu Thalib, "Ai ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka 'indallah." Wahai pamanku yang tersayang, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha 'indallah. Sebuah kalimat yang mana dengan kalimat tersebut aku kelak bisa menolongmu kelak di hadapan Allah. Kalimat la ilaha illallah bisa menolong seorang hamba di hadapan Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah melihat Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk masuk Islam, maka mereka langsung memotong apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah benci dengan agama nenek moyangmu yang dibawa oleh Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu bapaknya Abu Thalib. Dipengaruhi supaya tidak masuk Islam, supaya dalam kekufuran.
Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar seperti itu, Nabi Muhammad langsung ulangi lagi perkataannya, ya ammi, ay ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Pamanku yang tersayang, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat di mana aku bisa menolongmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah motong lagi, jadi tarik ulur. Nah, akhirnya ternyata qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dia mengatakan ana ala millatil Abdul Muthalib. Aku di atas agamanya Abdul Muthalib. Maksudnya masih belum bisa masuk Islam ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui ternyata pamannya meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW sedih sejadi-jadinya, dan beliau SAW bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wahai pamanku, sungguh aku akan memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah. Tak selang berapa lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat At-Taubah. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan pamannya yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menghibur dengan menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 56. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit kisah tentang meninggalnya paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian. Ia meninggal dalam usia 80 tahun lebih. Usia 80 tahun lebih Abu Thalib meninggal. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di atas? Hikmah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Faidah ini, yang pertama ini kita ambil dari sabda Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa Pak Bu? Ketika mengajak Abu Thalib untuk mengucapkannya. Faidah ini bisa kita ambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajak Abu Thalib untuk mengucapkannya. Betapa hebatnya kalimat ini karena bisa membuat orang yang ikhlas mengucapkannya itu terselamatkan dari siksa api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya ketika dia sebelum meninggal mengucapkan ini, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah,
maka dia pasti masuk ke dalam surga. Ini termasuk dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu hikmah yang pertama. Napa? Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jangan sampai lupa ya. Kemudian yang kedua, yaitu pentingnya mencari teman yang soleh. Pentingnya mencari teman yang soleh. Faedah ini kita ambil dari kisahnya tadi di atas ketika Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menjenguk Abu Thalib. Nah, mereka berdua ini sahabatnya Abu Thalib. Ya. Mereka berdua ini sahabatnya Abu Thalib. Nah, kejadian ini menunjukkan bahwa pentingnya mencari teman yang soleh. Kalau kita temannya, ya, kok orang-orang yang tidak soleh, bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat dikhawatirkan ketika kematian menjelang, mereka menjenguk yang mereka katakan adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Orang lagi sakaratul maut misalnya diajak bercanda, diajak ingat-ingat dulu pernah ngapain. Ini akibat dari teman-teman yang tidak soleh, Pak. Ini pentingnya mencari teman yang soleh. Ketika kita meninggal, siapa yang akan mensolati kita? Orang-orang yang biasa tongkrong di terminal atau orang-orang yang biasa di majelis taklim. Orang-orang yang biasa mengucapkan firman-firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, atau orang-orang yang biasa mengucapkan perkataan kotor. Maka dari itu, Pak, Bu, selektiflah memilih teman. Jangan sampai ketika kita meninggal ternyata nggak ada yang mensolati karena teman-teman kita itu tidak baik-baik. Atau mungkin mereka mensolati cuma formalitas, tidak mendoakan, nggak tahu doanya, nggak tahu gimana cara sholat jenazah, dan lihat juga siapa yang memandikan kita. Maka pentingnya mencari teman. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman dekatnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Jadi biasanya teman dekat itu sama kayak yang dibarengi. Panjenengan punya sahabat, ya kurang lebih sahabat panjenengan itu mirip lah kali panjenengan. Ya, itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka carilah teman-teman yang soleh, Pak. Saya punya kisah, Pak. Kisah nyata teman saya sendiri di kampus sana. Qadarullah wa masyafa'al, dia pertama saya masuk kampus, dia sangat rajin sekali, Pak. Hafal Quran, sholat selalu depan di shaf pertama. Kalau hafalan hadis maju paling pertama. Kalau di kelas duduk di depan. Tapi ternyata, Pak, Bu, setelah berjalannya waktu sudah gak kelihatan. Entah di mana. Dan kabar terakhir yang saya dengar, dia melakukan hal-hal yang naudzubillah min dzalik. Ya. Ini karena pengaruh teman. Ya, salah satunya karena pengaruh teman, sehingga dia keluar nyeleweng dari jalan kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Pentingnya mencari teman yang saleh. Kemudian yang ketiga, bahayanya sungkan atau malu dalam mengikuti kebenaran. Nah, ternyata Pak, Bu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Abu Thalib ini tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebabnya itu karena dia malu mengakui kebenaran. Abu Thalib sebenarnya dia mengakui Islam, tapi nggak berani ngomong di depan teman-temannya karena malu. Biasanya kan orang yang punya punya jabatan itu kadang udah melakukan kesalahan, mau ngakui susah nih.
Aduh, mau domong gila, mau kayak gila, mau konong gila. Nah, pikirannya banyak. Nah, Abu Thalib ini salah satunya seperti itu, Pak Bu. Dia nggak mau masuk Islam karena malu sama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Bahaya, Pak Bu, ternyata rasa malu kalau ditempatkan di tempat yang salah. Tapi kalau ditempatkan di tempat yang benar, maka betul. Maka juga tidak bahaya. Kayak misalnya mau menuntut ilmu agama, maka jangan malu. Aduh, aku isi maca ikro masa ngaji, ya isin. Nah, ini malu yang tidak benar. Aduh, wis tua masa ikro bareng lare-lare ya, bareng anak-anak kecil, ya isin. Nah, ini malu yang tidak benar. Aduh, nyolong isin lah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malu yang benar. Yang membuat kita itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang pertama apa, Pak? Bu? Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, pentingnya mencari teman yang soleh. Yang ketiga, betapa bahayanya rasa malu jika ditempatkan bukan pada tempatnya. Kemudian yang keempat, ya, ada 7 ini. Yang keempat, mahalnya hidayah. Betapa mahalnya hidayah, Pak Bu. Faidah ini kita dapatkan dari kisah di atas ketika Abu Thalib tidak bisa mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu kadang ya mudah-mudah gampang, Pak. Yang tidak didapatkan oleh Abu Thalib ini hidayah atau taufik. Jadi hidayah itu ada 2, Pak. Hidayah itu ada 2. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Gampangannya, kalau hidayatul irsyad itu semua orang bisa memberikan. Contoh, panjenengan menasehati istri panjenengan atau putra-putri panjenengan atau istri menasehati suami, itu termasuk hidayatul irsyad. Sholat wis gede, wis balik, wis SMA masa ora sholat. Nah, ini termasuk hidayatul irsyad. Panjenengan saged memberikan petunjuk seperti itu. Akan tetapi di sana ada hidayatul taufik, yang mana ini hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu memberikan. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan hidayatul irsyad kepada Abu Thalib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan hidayatul taufik. Dan itu kehendak Allah. Kenapa sih, Mas? Kok Allah tidak memberikan hidayah? Allah lebih tahu. Dan tadi disebutkan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih tahu orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Dan saya pernah mendengar penjelasannya kenapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah itu taufik, karena dia malu, Pak, mengakui Islam di hadapan orang. Jadi itulah hukuman bagi Abu Thalib. Allah tidak memberikan hidayah itu taufik. Ya. Ini bahayanya rasa malu, Pak, kalau salah ditempatkan. Jadi ini menunjukkan mahalnya hidayah. Oleh karena itu, Pak Bu, sering-seringlah minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengistiqomahkan kita sampai meninggal dunia dalam keadaan taat. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa. Bahkan diriwayatkan ini adalah doa yang paling banyak yang sering beliau ucapkan. Ada yang hafal? Doa supaya istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Jadi hati manusia itu terkadang bolak-balik, Pak. Betapa banyak orang yang paginya Islam, sorenya kafir. Betapa banyak artis yang kita dulu tahu orang Islam, ternyata sekarang kafir. Itulah mahalnya hidayah. Maka Pak Bu, jangan sampai kita
bosan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maksudnya istiqomahkanlah aku ya Allah. Seringlah berdoa seperti itu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, supaya Allah memperkenankan panjenengan meninggal dalam husnul khatimah, dan itu yang kita harapkan semua, dan semoga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang keenam Pak Bu, mahalnya hidayah. Kemudian yang keempat nih, punten. Kemudian yang kelima Pak, dilarang mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Ya. Ternyata ini ada 6 faedah. Dilarang mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Jadi ngapunten Pak Bu, kalau misalnya panjenengan punya saudara, ternyata dia agamanya Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi misalnya kalau ada. Maka kalau dia sudah meninggal, mboten usah mensolatinya, mboten usah mendoakannya. Kalau masih hidup gimana? Boleh kita mendoakan supaya dia itu dapat hidayah. Kita boleh. Tapi kalau sudah meninggal tidak boleh. Dalilnya apa Ustaz? Ya, dalilnya apa Mas? Dalilnya di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 113. Tadi sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana lin-nabiyyi", tidak pantas bagi seorang nabi, "walladzina amanu", dan orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Kita termasuk orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Makana lin-nabiyyi walladzina amanu", tidak pantas orang nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lau kanu uli qurba, meskipun orang-orang kafir itu adalah termasuk dari keluarganya panjenengan. Ini yang melarang Allah, bukan saya ya. Ini yang melarang Allah Subhanahu wa taala. Di surat apa? At-Taubah ayat 113. Inilah yang kelima. Kita dilarang untuk mendoakan orang kafir ketika sudah meninggal. Kemudian yang ketujuh Pak, yang keenam, punten. Yaitu neraka bertingkat-tingkat. Ya. Neraka itu bertingkat-tingkat. Balasannya yang didapatkan oleh Abu Thalib di neraka itu siksaannya pripun Pak Bu? Paling ringan ya, paling ringan. Pripun siksaannya? Kakinya ditaruh di bara api yang pecah apa nih? Kepalanya. Subhanallah, gimana ya? Mungkin gambaran sederhananya ya, dan permisalan Allah itu lebih tinggi. Gambaran sederhananya panjenengan nate teng pasar mbekto motor, nitih motor. Terus qadarullah joke kesupen, mboten ditutup. Hanya sejam misalnya nggih, bukan sejam atau 2 jam, kali jam. Terus panjenengan langsung numpak jok. Rasanya pripun? Panas ya semelatnya. Kadang sampai mriki nggih semelat. Nah, itu baru jok yang kena sinar matahari, Pak. Maka pantas jika bara api di dalam neraka itu sampai otaknya itu mendidih karena saking panasnya. Semelat sampai atas dan sampai hancur. Kemudian Allah pulihkan lagi, kayak gitu lagi. Allah pulihkan lagi, kayak gitu lagi. Dan itu selama-lamanya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahwanu ahlin nari azaban Abu Talibin." Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib.
wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghu. Dia memakai 2 sandal dari api neraka, kemudian mendidih otaknya karena panas dari 2 sandal tersebut. Ini balasan paling ringan di neraka. Jadi gambarannya, kalau airnya paling di permukaan. Nah, yang paling bawah itu siapa? Yang paling bawah sinten, Pak? Bu? Orang kafir? Bukan. Yang paling bawah bukan orang kafir, tapi orang-orang munafik. Orang-orang yang menampakkan Islam, tapi sejatinya ingin menghancurkan Islam. Itu yang paling bawah di keraknya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka kelak akan di keraknya api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik lebih parah, Pak, dari orang-orang kafir. Orang kafir sudah jelas mereka menampakkan permusuhan dengan agama Islam. Mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi orang munafik ini sangat berbahaya. Ngakunya Islam, sholat, puasa Ramadan, tapi ternyata dalam hatinya membenci Islam. Ngutak-ngatik aturan-aturan Islam. Kalau menafsirkan Al-Quran pakai logika, nggak pakai ucapan para ulama misalnya. Kemudian kalau berhukum juga semaunya sendiri, tidak dengan bimbingan para ulama. Intinya orang-orang munafik itu ingin menghancurkan Islam, meskipun dia berpenampilan Islam. Mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Aisyah, bahkan istri Nabi, dicela habis-habisan sama orang-orang munafik, Pak. Nah, maka dari itu balasannya lebih parah dari orang-orang kafir. Dan inilah yang disabdakan atau yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Bahwasanya orang munafik itu di bawah kerak, ya, di keraknya api neraka. Sementara siksaan yang paling ringan Abu Thalib. Nah, ini menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat, ya.